Di usia yang menjelang 30 tahun ini, mungkin ada banyak kekhawatiran yang tanpa sengaja bersarang di pikiran kita. Entah itu perkara belum menikah, belum mencapai target finansial tertentu, belum ada pekerjaan tetap, atau sekedar belum cukup bahagia atas keputusan-keputusan yang sudah kita ambil. Rasanya dunia cepet banget berputar ya. Ketika scrolling sosmed, ada banyak kabar pernikahan teman, atau temannya teman, atau teman dari temannya teman. Pokoknya banyak deh. Yang lamaran, menikah, 7 bulanan, lahiran, dan sebagainya. Sedangkan kita masih bertanya-tanya, siapa ya kira-kira lelaki beruntung itu? Gak cuma itu aja. Belum lagi story Instagram teman-teman isinya semua tentang pencapaian demi pencapaian yang mereka raih, yang kadang gak jarang bikin kita ujung-ujungnya membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Padahal tanpa sengaja, kebiasaan-kebiasaan buruk ini punya dampak negatif ke diri kita. Kita jadi kurang bersyukur dan selalu ngerasa kurang. Padahal, kalau ditelaah lebih dalam lagi, sebenarnya ada banyak sekali hal yang sepatutnya kita syukuri. Aku yakin kita sudah paham betul bahwa membandingkan diri sendiri dengan orang lain sangatlah nggak baik untuk diri kita. Tapi kita masih sering terjebak di perasaan itu dan nggak tahu gimana caranya untuk berhenti. Aku pun juga sama, sesekali terjebak lagi di perasaan itu. Tapi menurutku ada beberapa hal yang berhasil membuatku keluar dari lingkaran itu. Ini 5 caraku agar selalu berpikir positif, bersyukur, dan terhindar dari sifat membandingkan diri dengan orang lain. 1. Bersyukur dengan segala hal yang saat ini sudah dimiliki. Kalau perlu, tulis nikmat apa saja agar kita lebih mudah bersyukur. Nikmat itu ada banyak banget macamnya. Sekarang kita masih bisa hirup oksigen secara gratis, bisa melihat, mendengar, berbicara. Allah juga masih ngizinin jantung kita berdetak, paru-paru kita masih kembang kempis. Atau mungkin kita masih punya keluarga yang selalu support dan mendoakan kita. Kita bisa bekerja menghasilkan uang meskipun belum seberapa. Kita masih punya pakaian yang layak untuk kita pakai, makanan dan minuman untuk dikonsumsi. Kita juga punya ruang kembali untuk beristirahat. Ada banyak sekali hal yang sepatutnya lebih kita syukuri. Hal-hal sederhana yang kadang mulai luput dari rasa syukur kita. 2. Selalu yakin dengan jalan hidup diri sendiri. Yakinlah bahwa setiap bunga akan mekar di waktunya masing-masing. Begitupun dengan kita. Mungkin ada orang yang usianya lebih muda atau seumuran dengan kita, tapi dia bisa lebih sukses. Padahal ada banyak sekali faktor. Entah itu starting point-nya berbeda, privilege yang ia miliki berbeda, usaha mereka berbeda, dan lain-lain. Yang sebenarnya semua itu di luar kontrol kita. Tapi, apa kita harus terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain karena perkara itu? No, jelas enggak. Yang harus kita lakukan adalah yakin bahwa setiap manusia itu punya jalan hidupnya sendiri. Percaya akan takdir, serta fokus akan tujuan kita. Buang rasa malas saat ini juga, dan yakin sama tujuan akhir kita. 3. Jadikan pencapaian orang lain sebagai inspirasi dan motivasi. Kita sepatutnya turut bahagia atas pencapaian orang lain, apalagi itu mungkin dari kerabat kita, teman terdekat kita. Jadi nggak perlu iri. Sebaliknya, jadikan pencapaian orang lain sebagai inspirasi dan motivasi bagi kita. Kita lihat dia aja bisa, insya Allah kita juga pasti bisa. Asalkan kita fokus dan sungguh-sungguh berusaha serta berdoa. Percayalah, orang yang yakin dan fokus mengejar goals-nya, gak bakalan punya waktu untuk membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. 4. Lakukan kegiatan positif. Isi hari-hari kita dengan berbagai kegiatan positif. Entah itu masak, olahraga, baca buku, nonton podcast yang bagus, atau hal positif lainnya. Sehingga kita hanya fokus pada perkembangan diri sendiri, tidak terdistraksi dengan pencapaian orang lain. Fokus mencapai goals kita dan yakin bahwa suatu saat nanti kita mampu meraih impian itu dengan izin Allah. 5. Ambil jeda.
Kalau kamu benar-benar ngerasa capek, ngerasa jenuh ketika terus-menerus melihat pencapaian orang lain, mungkin ada baiknya kamu mengambil jeda sejenak dari melihat story teman-teman. Kamu mungkin bisa lakuin kegiatan lain kayak baca buku atau mulai journaling, sehingga dengan mengambil jeda tadi, mungkin kamu akan jauh lebih tenang dan bisa berpikir lebih jernih. Lalu kamu back on track, melanjutkan jalanmu, kembali fokus meraih impianmu. Kuncinya adalah fokus, fokus, dan fokus. Percaya deh, rasanya akan jauh lebih ringan ketika kita fokus dengan diri kita sendiri. Karena sejatinya, kita bukan sedang berlomba dengan siapa-siapa. Kita sedang berkompetisi dengan diri kita sendiri. Semakin kita fokus sama tujuan kita, semakin kita nggak punya waktu untuk ngurusin hal-hal nggak penting, termasuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain. So, berhenti ya. Berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Barakallahu fikum.